Perkenalkan, saya Dia Eliza, mahasiswa dari UIN Suskario dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya sebagai mahasiswa PLT dari SMK Telkom Pekanbaru akan melakukan ujian praktik konseling individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu ya. Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Niko Sapulian. Bisa dipanggil Niko, Bu, atau M. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 2. Sukunya apa, Niko? Kalau suku ini saya Minang, Bu. Cuman kalau orang Minang nanya suku apa, suku saya Tanjung. Jadi suku Tanjung ya. Oke, Niko bersaudara dari berapa? Kalau bersaudara berdua, Bu. Niko saudara kedua berarti ya? Iya, anak bungsu, Bu. Oke, Niko, sebelumnya bertanya dulu, apakah Niko sudah pernah konseling? Benar, Bu. Nah, Niko sudah tahu apa itu konseling? Tidak, Bu. Tidak. Oke, ini Bang jelaskan ya, Niko ya. Ya, Bu. Konseling itu seperti yang sudah kita lakukan, Ibu sebagai konselornya, kamu sebagai kliennya. Dan tujuan konseling ini untuk menemukan bagaimana solusi dari permasalahan kamu, agar terjadinya kemandirian kamu dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Bisa? Bisa, Bu. Selanjutnya, Niko, dalam konseling ini tentunya ada asas-asas. Ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini Niko nggak perlu takut, apapun itu yang Niko bicarakan akan tersimpan rahasia dari Ibu, karena Ibu sudah berada dalam sumpahnya. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Di sini Ibu tanya dulu, apakah Niko sudah sukarela untuk konseling? Sudah. Dan yang ketiga ada asas kemandirian. Nah, Ibu sudah bilang tadi, terjadinya konseling ini akan terjadi kemandirian Niko dalam menyelesaikan masalahnya. Dan terakhir ada asas keterbukaan. Niko boleh aktif membicarakan apapun yang Niko pikirkan kepada Ibu. Apapun itu. Bisa, Niko? Bisa, Bu. Ada lagi yang Ibu tanya? Tidak, Bu. Kita mulai konselingnya, Niko. Ya, Bu. Oke, Niko, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jadi, apakah ada hal yang ingin Niko sampaikan sebetulnya? Kan saya belajar itu tidak ini, Bu. Tidak sepenuhnya konsisten begitu. Jadi kalau misalnya pas aku ini kan, kalau misalnya belajar gitu kan, kalau misalnya jenuh gitu kan, banyak keluar gitu main-main gitu. Niko itu bolos jam pelajaran ya berarti ya? Iya, Bu. Apakah itu terjadi setiap hari? Tidak, Bu. Apa bentuk alasan kamu bisa jenuh jam pelajaran? Kayak gimana, Bu? Bosannya gitu, nyatat, nulis gitu, dengerin guru ke papan tulis gitu, Bu. Jadi pengennya banyak kayak praktek gitu.
praktek-praktek ya kerjakan ini gitu. Tapi Jadi kamu sukanya yang pelajaran praktek begitu ya? iya bu, Kalau teori kamu berarti kurang fokus. iya bu, betul. Biasanya kalau kamu kurang fokus itu kamu ngapain Niko? Kurang fokus ya ikut menyimak apa kata guru itu. Jadi kalau kamu kurang fokus menyimak atau kamu pergi keluar bosan belajar? Kalau misalnya apa artinya nyangkut menyimak kan apa kata guru ya udah duduk di kelas gitu bu. Kalau tidak kan keluar gitu jalan-jalan atau cuci muka cari angin dulu gitu. Berarti itu bentuk upaya kamu yang melawan rasa bosan di jam pelajaran itu sudah bagus Niko. Nah, untuk fokus kamu ini beberapa menit biasanya kamu bisa fokus? Kalau fokus biasa kalau pagi tuh saya fokus bu. Cuman kalau mulai jenuh tuh habis sholat zuhur gitu udah siang kan udah habis sholat gitu bahan cuaca panas gitu bukan aku kayak udah susah mikir gitu. Berarti kalau jam-jam siang itu rawan sekali ya Niko? Rawan sekali bu, apalagi ini ngantuk bu. Apakah ada jam pelajaran tertentu yang membuat Niko jadi semangat belajar? Ada bu. Itu? Ini apa nama konsentrasi. Iya bu, pelajaran kalau kelas 1 kan nama DPK bu. Apa khusus kejurusan gitu. Nah itu bu. Tapi situ tuh fokusnya ke bagian nata-nata kabel gitu bu. Disuruh ngerjain IP apa gitu kan kurang ngerti. Itu praktek banyak ya? Iya bu. Oke Niko, menurut Niko, kamu mau sampai kapan lulus pelajaran? Ya kalau sebenarnya nggak pengen sih bu, tapi kalau ya udah bosan apa gimana kan kalau keliling di lokal jajan bu udah pasti kena marah sama guru kan. Ya kalau tidur kena marah kan bu. Nah, jadi udah gitu kan jalan cuci muka cari angin balik kelas lagi. Kalau sampai kapannya ya enggak tahu bu. Jadi Niko, itu ada solusi yang dapat Ibu temukan dari kamu sendiri tadi. Semisalnya tadi kamu ngantuk kan? Nah, yang aku pesankan, jadi kamu ke kamar mandi untuk cuci muka terus ke kelas lagi. Itu adalah bentuk solusi yang baik juga untuk mengubah bosan kamu itu menjadi lebih semangat belajar lagi. Tapi yang ibu ingin tanyakan nih, kira-kira masalah yang kamu alami ini jika ibu menjadikan skala itu skala 1 itu apa sangat tidak terlalu bermasalah gitu, dan untuk skala 10 itu sangat bermasalah bagi kamu berada di skala berapa? 7. Berarti itu cukup berat ya nak ya. Berarti kamu ingin terjadi perubahan, kamu itu sudah di skala 7. Menurut kamu nih, apakah kamu bisa komitmen gitu untuk beberapa hari saja, misalnya 3 hari, lakukan seperti 10 menit fokus, 1 menit itu kamu bisa
cari udara segar, misalnya cuci muka, atau kamu bertanya-tanya ke kelas, nggak apa-apa kok, kayak jalan-jalan di kelas gitu, tapi cuma 1 menit. Setelah itu kamu balik lagi ke bangku dan fokus lagi belajar. Coba bisa lakukan 3 hari saja. Komitmen. Insya Allah bisa, Bu. Bisa. Insya Allah. Atau bisa juga keluar cari angin 1 menit, izin, permisi, seperti yang sudah kamu lakukan tadi. Insya Allah bisa. Nah, menurut kamu nih, ditanya, apa sih dampak negatif yang kamu dapatkan ketika bolos jam pelajaran itu? Nah, Sangat banyak, Bu. apa aja Bolos. itu? Ya, prinsip pribadi saya kan, Bu, kalau bolos tuh ya sekedar bahagia bolos itu aja. So, dia kayak menyesal ilmu nggak dapat, percuma aja sekolah gitu. Iya. Jadi apa lagi? Jadi kalau misalnya ada di kelas kan, bang ayo bolos bang, udah nggak usah bolos, nggak ada gunanya. Kita bahagianya cuma di bolos itu aja, nilai hancur gitu kan, Bu. Jadi kan kayak percuma aja gitu, apa guna daftar sekolah dari awal. Jadi kamu sudah tahu ya apa yang terjadi kalau dampak negatifnya itu jam pelajaran Ya, Bu. bolos. Kalau dampak negatifnya kalau mengikuti pelajaran, Dampak tak bolos. negatif Nah, ya kayak gitu lah, Bu, gampang apa namanya, gampang jenuh gitu, gampang yang bosan. dampak negatifnya itu tanya nih kok. Dampak negatif kayak mana tuh? Dampak positif. Positifnya kayak ya kita lebih mendalami ilmu itu yang bisa didapatkan untuk ini dunia kerja kita besok. Apalagi Ya kalau Niko selama ini kan dikajinya kan yang Niko dalami ya bagian tata kabel aja. Dari situ kan biar enggak ini kali dunia kerja. berarti dampak positif ini berguna nggak untuk masa depan Niko nanti? Berguna, Bu. Oke, kita balik tanya lagi ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya Yang tadi Niko sebutkan tadi. yaitu bosan. Hmm. Bosan aja, Bu. Gimana nanti dampaknya ke masa depan Niko? Ya, gimana ya? Entah apa jadi, Bu, nggak tahu. Sudah dapat ya. Bu. Jadi Niko cita-citanya apa nak? Kalau cita-cita, Bu, ya ini apa namanya, pengusaha ini apa namanya? Ingin berbisnis kah? Iya, pengusaha berbisnis sendiri. Tapi kalau untuk dunia kerja sementara ini kan ingin kerja di bagian entah apa gitu, penting bagian kerja berat gitu kan. Jadi nanti kayak cita-cita punya usaha sendiri gitu, Bu. Cita kamu itu sudah hebat ya, sudah luar biasa. Bu. Nah, dari dampak positif yang kamu sebutkan tadi, mengikuti jam pelajaran itu, nggak bolos jam pelajaran itu adalah salah satu usaha dan mencapai cita-cita kamu. Betul kan? Jadi ingin tanya, Niko, jika kamu ingin berubah, mulailah berubah dari sekarang atau nanti pas balik ke kelas lagi demi cita-cita kamu juga. Betul? Betul. Jadi ibu ingin apa dulu dari merumuskan tujuan. Coba ibu sebutkan apa aja tadi dampak yang ingin kamu lakukan supaya bisa berubah.
berubah. Minimal 3 poin, tidak bolos jam pelajaran lagi. Ya, gimana Bu? Yang pertama, Eh, ya kondisi kita tadi 10 menit fokus, 1 menit cari udara segar, balik lagi ke kelas. itulah Bu solusinya kan, berjalan keliling meja kan, kalau enggak ya cuci muka gitu, cuci muka, ini apa, cari angin gitu kan, ada masalah gitu. Yang keduanya apa lagi bisa diterapkan? Enggak sih Bu, itu aja. Banyak. Itu bisa, iya. Itu juga bisa disebut usaha ya, Nak ya. Oke, Niko sudah tahu nih. Jadi kapan mau Niko terapkan usaha itu? Nanti bisa habis ke kelas? Bisa diterapkan? Bisa. Bisa, Niko. Tuh. Oke, Niko bagaimana perasaannya? Ya, lebih baik daripada tadi. Oke, sudah tahu ya apa yang dilakukan agar tidak bolos jam pelajaran lagi. Ya Bu. Ibu juga ikut nanti melihat perkembangan Niko ya, bagaimana Niko bisa Niko sampaikan tadi benar-benar terapakan. Ya Bu. Niko, kita sudah di ujung konseling. Niko, Ibu ingin melakukan kontrak. Kontrak ini apakah Niko ingin melanjutkan sesi konseling 2 atau cukup satu kali ini saja? Kalau konseling 2 tuh kapan Bu? Hari ini juga apa besok-besoknya? Iya, besok bisa kita rencanakan lagi waktu dan jamnya. Boleh Bu? Oke. Boleh. Konseling lanjutannya berarti lanjut ya. Yuk. Bisa Niko temui Ibu di ruang BK atau di ruang kesiswaan. Bisa Bu. Niko sudah bisa kan menerapkan itu tadi? Bisa. Terima kasih banyak Niko ya. Ya Bu. Sudah mengikuti konseling ini secara sukarela. Oke, terima Ya kasih Bu. banyak Ibu ya. Sama-sama Selamat Bu. pagi.